Udah hampir 2 bulan lewat di tahun 2026. Kira-kira gimana perkembangan harga memori saat ini? Apakah bakal ada tanda-tanda penurunan atau jangan-jangan malah tambah parah? Sayangnya masalah memori ini menuju ke arah yang kurang enak buat kita sebagai konsumen. Mungkin bukan berarti harga bakal naik terus-terusan gak berhenti gitu ya, karena itu jelas gak mungkin. Tapi yang mesti kita persiapkan adalah bahwa harganya yang sekarang udah mahal gak bisa turun, bakal stay mahal terus di sana. Di Eropa tercatat harga RAM udah mulai stabil. Stabil ya, bukan turun. Berarti yang udah mahal bakal tetap mahal. Ini akan jadi new normal dan kita harus membiasakan diri. Dampaknya bukan hanya untuk PC, Nintendo mengeluarkan pengumuman bahwa kita harus bersiap-siap karena harga Nintendo Switch 2 ada kemungkinan akan naik. Belum dipastikan kapan, tapi kalau masalah memori ini tetap berlanjut, maka kenaikan harga nggak bisa dihindari. Perilisan Steam Machine juga kabarnya bakal mengalami penundaan karena masalah harga RAM. Dan tidak menutup kemungkinan semua hal yang berhubungan dengan teknologi, terutama yang pakai memori chip, harganya akan ikutan naik. Smartphone adalah kandidat pertama karena kemarin sempat ada berita Samsung Semiconductor udah menolak permintaan RAM untuk produksi Samsung Galaxy. Gila nggak tuh? Produsen RAM udah nggak mau memproduksi RAM untuk produk mereka sendiri. Hampir sama seperti Micron kemarin yang udah memutuskan untuk berhenti memproduksi memori krusial untuk konsumen selamanya, bre. Sempet ada angin segar waktu Cina dikabarkan udah mulai memproduksi chip memori mereka sendiri. Ini bakal jadi penyelamat katanya. Tapi ternyata zonk coy. Begitu rilis harganya mahal juga. Beritanya berlanjut, pabrikan RAM mulai ekspansi pabrik baru, tapi sekali lagi zonk karena mereka dibuat untuk memenuhi pasar AI, bukan kita. Lu sih kalau beli mendang-mending, nanyanya ribet sana sini, 3 bulan nanya terus, bahkan sampai hujat sana hujat sini, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Coba ikutin cara pabrik AI, jangankan mendang-mending, langsung borong sampai 10 tahun ke depan, baru mungkin kita bakal dilirik. Semuanya tentang uang dan gak ada yang salah dengan itu. Ibaratnya kamu buka warung, tiap hari masak capek-capek, tapi waktu tutup ya gak mungkin 100% habis, bakal ada yang terbuang. Nah tiba-tiba ada orang datang nawarin kerjasama, semua masakan kamu diborong, dibeli sampai 10 tahun ke depan. Masa iya mau ditolak? Yang akan terjadi adalah kemungkinan besar kamu akan tutup warung dan langsung beralih menjadi dapur MBG, bre. Profitnya udah jelas bakal kecipratan bagian dari 335 triliun. Pasti laku walaupun kualitas masakannya gak terlalu jelas. Banyak yang protes tapi tetap aja kamu udah terlanjur diborong, bre. Tinggal sampai kapan pasar konsumen ini akan dinomorlimakan? Apakah bakal selamanya atau seperti apa? Apakah kalau misal kita demo dengan memboikot gak mau beli sama sekali, kita bakal dilirik dan jadi prioritas? Masuk akal gak sih? Sayangnya gak ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Secara logika dengan harga naik sampai beberapa ratus persen, berarti banyak orang yang akhirnya batal beli. Angka penjualan bakal turun drastis. Jadi kalau sampai barangnya nggak laku, ya mau nggak mau mereka terpaksa harus menurunkan harga. Logika sederhananya seperti itu. Tapi sayangnya bukan itu yang akan terjadi. Produsen RAM sekarang ini udah punya pembeli tetap yang udah jelas memborong barang mereka sampai 10 tahun ke depan. Jadi kalau sampai kita boikot dan nggak laku sama sekali barangnya, ya yang ada malah dialihkan untuk sana semua, bre. Ibarat warung kamu yang sudah berubah jadi dapur MBG. Seandainya kamu dikasih kesempatan untuk ekspansi dapurnya, udah hampir bisa dipastikan kamu tidak akan buka baru untuk bikin warung, tapi buka untuk bikin dapur MBG baru. Karena prospeknya udah jelas. Nice. Dengan skema yang terjadi sekarang, profit yang diterima oleh para bukan dapur MBG, para produsen memori ini tadi naik drastis, bre. Profit mereka tahun 2026 ini meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus meningkat ke depannya at least sampai tahun 2035 dan semuanya berkat AI. Jadi sekarang ini kita masih kebagian barang aja, itu adalah berkat kebaikan hati mereka masih nyisain sedikit buat pasar konsumen. Kalau mau dijual ke sana semua bisa aja mereka lakukan itu. Nah yang lebih gila lagi adalah kenyataan yang terjadi di pasar konsumen. Tadi kita mengiranya barangnya naik, harganya nggak karu-karuan, akhirnya nggak terlalu laku dan profit mereka jadi berkurang gitu kan ya. Ternyata enggak sama sekali, coy. Angka penjualan memang turun karena jumlah pembelinya berkurang, tapi profit yang mereka dapat ternyata malah meningkat dibanding sebelum ada kenaikan harga. Waduh, berarti sebenarnya harganya nggak perlu semahal sekarang dong, karena udah angkanya turun aja profitnya masih bisa lebih
gitu kan? Ya bisa benar tapi bisa juga enggak bre. Kelangkaan stok ini memang benar terjadi karena tadi dari satu pabrik alokasi terbesar sudah dialihkan untuk AI. Kita kebagian hanya sedikit aja. Dari yang awalnya katakanlah untuk konsumen kita dapat 1000 unit gitu ya per bulannya, dan pabrik RAM ini dapat profit $10 per unitnya. Jadi dalam satu bulan mereka dapat profit $10.000 nih misalkan. Dengan adanya AI ini tadi, produksi untuk konsumen berkurang drastis. Katakanlah jadi 100. Dari yang tadinya 1000 turun 10 kali lipat gitu kan ya. Yang namanya perusahaan mereka nggak mau profitnya berkurang, pengennya ya tetap sama atau kalau bisa malah lebih banyak. Jadi akhirnya dengan angka produksi yang udah turun sebegitu kecilnya, mereka pengen tetap mempertahankan profit seperti sebelumnya. Jadi yang mereka lakukan udah jelas menaikkan harga setinggi mungkin. Semisal nggak dinaikin bisa aja, tapi buat apa? Ngapain dijual kalau profitnya sedikit? Nggak worth it lah. Belum lagi kalau sebelumnya 1000 unit tadi bisa habis dalam waktu 1 bulan, kalau sekarang tinggal 100 dan dijual dengan harga yang sama, 3 hari udah habis bre. Yang ada pabriknya cuma dapat untung sedikit, tapi tengkulaknya dapat untung banyak karena mereka bisa mempermainkan harga sepuas hati. Dan hal ini sudah terkonfirmasi ada, terjadi beneran bre. Samsung, SK Hynix, dan Micron sudah memberlakukan pembelian memori chip untuk konsumen. Prosesnya jadi jauh lebih ketat karena dicurigai ada pihak-pihak yang memang sengaja menimbun untuk mempermainkan harga. Jadi sekarang ini musuh kita udah bukan lagi stok yang terbatas dan terpaksa harus naik, tapi udah ada orang-orang yang memang sengaja bersiap diri untuk mempermainkan harga. Jadi seandainya nih dari pabrik ada tanda-tanda bakal menurunkan harga, belum tentu itu akan nyampe ke konsumen karena tadi akan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja scalper bre, borong banyak-banyak, stoknya habis cuma mereka yang pegang, jadi akhirnya mereka yang pegang kontrol harga. Dan udah posisi kita sebagai konsumen sekarang memang bener-bener kalah, nggak ada solusi apapun, dan hal ini akan berlanjut paling tidak sampai tahun 2035. Kenapa? Karena tadi kontraknya panjang-panjang, minimal 10 tahun. Jadi harga RAM yang levelnya udah setinggi sekarang sepertinya akan menjadi new normal. Gimana nih dampaknya terhadap rencana kamu untuk ngerakit PC baru?